Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pagi hari ini kita masih diberikan satu hari lagi untuk kita bisa hidup, untuk kita bisa beraktivitas hari ini, diberikan kesehatan, diberikan nafas kehidupan, masih diberikan kekuatan dan kemampuan, waktu untuk kita bisa melakukan hal-hal pekerjaan kita, untuk kita bisa menikmati hari ini bersama dengan Tuhan, dan masih ada waktu untuk kita bisa berkumpul bersama keluarga dan orang-orang yang kita kasihi. Kembali pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan pagi. Sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini. Satu hari lagi Tuhan, Kau berikan kami kesempatan untuk kami boleh hidup, kami boleh beraktivitas, kami boleh melakukan hal-hal yang bisa kami kerjakan hari ini. Kami bisa bernafas, kami masih diberikan kemampuan, kami masih diberikan waktu untuk berkumpul bersama dengan orang-orang yang kami kasihi. Terima kasih Tuhan, bagi hari ini kembali kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui renungan pagi yang singkat ini Tuhan. Biarlah Tuhan renungan pagi ini boleh memberikan kepada kami kekuatan dalam kami menghadapi hari-hari yang semakin luar biasa ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Renungan pagi ini saya beri judul, Jangan banyak protes pada proses. Bacaan kita dari Yakobus 1 ayat 2-4. Judul perikopnya, Iman dan Hikmat. Ayat 2, Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ayat 3, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ayat 4, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Perjalanan hidup kita sebagai manusia adalah perjalanan hidup yang menawarkan berbagai macam dan coraknya masing-masing. Salah satu corak dari kehidupan ini adalah masalah. Masalah adalah suatu hal yang tidak pernah absen dalam hidup manusia. Karena ada tertulis bahwa masalah itu hanya ada di dunia orang hidup. Jadi selama kita hidup pasti punya masalah. Menjalani hidup sebagai umat yang percaya dan taat kepada Tuhan bukanlah berarti langkah kita menjadi mudah dan hidup tanpa masalah. Sebaliknya, kita masih menghadapi banyak ujian dan pencobaan. Kita sering dengar saudara, kalau kita mengikut Tuhan itu banyak berkatnya, banyak hal-hal yang indah-indah deh. Gitu. Tetapi jarang kejadian seperti itu saudara, karena Tuhan mau memproses kita menjadi lebih sempurna lagi untuk mempersiapkan diri kita ketika nanti kita menghadapi banyak masalah, kita semakin kuat sama Tuhan. Jadi ujian dan pencobaan yang kita alami semuanya mendatangkan kebaikan. Kita harus memahami bahwa Tuhan inginkan sejauh mana kualitas iman melalui ujian yang diizinkan terjadi. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 bunyinya seperti ini. Mungkin Bapak Ibu sering dengar. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ada dua kemungkinan yang akan terjadi apabila seorang mengalami ujian dan pencobaan. Yang pertama, kecewa dan meninggalkan Tuhan. Atau yang kedua, semakin tekun dan melekat kepada Tuhan sehingga iman kita semakin kuat dan bertumbuh. Seperti halnya dengan masa-masa pandemi yang sekarang ini belum kelar, ini adalah ujian bagi semua umat manusia. Saya yakin yang kena dampaknya dari pandemi ini rata, mau yang miskin,
mau yang kaya, yang aktivitasnya sekolah, kerja, yang dagang, para pejabat tinggi, pejabat pemerintah, semua kena dampaknya. Adil ya? Ada kalanya Tuhan memperingatkan melalui keadaan atau situasi yang kita alami supaya kita belajar percaya dan bergantung penuh kepadanya dan berdiri di atas dasar iman yang teruji. Iman yang teruji tidak terjadi dalam semalam doang, namun harus melalui proses tanpa protes untuk mencapainya. Datang silih berganti, seakan tidak akan pernah berhenti datang mendera kehidupan manusia. Tidak ada satu pun di dunia yang menjalani hidupnya lepas dari masalah. Termasuk saya sendiri juga loh. Tidak akan pernah lepas dari masalah selama saya hidup. Untuk bisa kita naik ke level yang lebih tinggi lagi, tentu kita harus menghadapi yang namanya ujian. Seperti sekolah aja saudara. Ya, kalau kita mau lulus nih kelas 6, pasti ada ujian negara. Untuk masuk SMP mau ke SMA pasti ada ujiannya lagi. Dan apabila kita tidak lulus dalam menghadapi ujian, maka kita tidak bisa naik kelas atau naik level. Dan kita akan menghadapi ujian yang selalu sama sampai pada akhirnya kita bisa lulus menghadapinya. Kalau kita sedang menghadapi masalah, itu tandanya kita sedang diproses untuk naik level. Seperti itu juga masalah adalah ujian yang diizinkan oleh Tuhan untuk dihadapi manusia hanya semata-mata untuk menaikkan level imannya. Kita tentunya tidak mau tidak lulus dalam ujian menghadapi masalah. Itu yang harus kita sadari ketika kita menghadapi masalah yang seakan-akan tidak pernah berkesudahan, datang silih berganti dalam kehidupan kita. Tetapi kenyataannya ada, masalah yang datang dalam hidup kita ini sering sekali membuat kita merasa khawatir, putus asa, bahkan seakan-akan ingin bunuh diri. Kehilangan akal sehat, dan bahkan mengalami krisis iman kepada Tuhan. Dan mengatakan bahwa masalah yang kita hadapi itu tidak ada baiknya bagi kehidupan kita dan tidak pernah berakhir. Bahkan yang lebih parah lagi, kita sering menyalahkan Tuhan. Bilang Tuhan itu nggak adil, Tuhan itu jahat. Kok yang lain bisa, saya terus yang dikasih masalah, yang lain nggak ada masalah. Kalau kita renungkan sesaat ucapan kita itu, betapa sakitnya hati Tuhan kali ya. Mendengar ucapan kita itu, kita bilang dia jahat, kita bilang dia tidak adil. Padahal Tuhan itu Allah yang maha adil. Ya. Beragam masalah yang ada dalam kehidupan manusia, masalah dalam pekerjaan membuat kita mengeluh dengan pekerjaan kita dan pada akhirnya membuat kita tidak nyaman. Ujung-ujungnya akal sehat kita tidak bisa berpikiran jernih deh. Sehingga dengan galap mata mengambil keputusan untuk mengundurkan diri dari pekerjaan. Itu salah satu contoh saudara. Betapa rugi kita sebenarnya loh. Terlilit masalah utang yang membuat kita mengambil jalan pintas, melakukan pencurian, atau melakukan hal-hal yang lain deh, yang beragam-ragam masalah, dan banyak lagi masalah yang kita hadapi. Pandemi COVID ini yang dihadapi oleh negara kita merupakan masalah atau ujian hidup yang harus kita hadapi setiap prosesnya. Walaupun di tengah ketidakpastian yang melanda, kita tidak boleh menyerah kepada keadaan. Walaupun kadangkala hanya mudah mengucapkan, tetapi sangat sulit untuk melakukannya. Tetapi untuk sebuah kejadian pasti ada hikmahnya. Itu menjadi momentum bagi kita untuk lebih bisa berbenah diri. Bagaimana kita bisa bertahan menghadapi situasi yang terjadi saat ini. Di setiap hal yang kita hadapi, percayalah ada Tuhan yang selalu siap untuk menolong kita. Jadi, tetap percaya dan berserah kepada Tuhan lebih lagi setiap hari. Setiap masalah yang kita hadapi pasti ada jalan keluarnya. Asalkan kita sabar dan percaya bahwa Tuhan pasti menolong. Jangan protes sama Tuhan, karena Tuhan tahu jawaban yang terbaik buat kita. Dan Tuhan tahu jalan keluar yang benar buat kita. Benar saudara? Jangan menghakimi Tuhan, jangan menyalahkan Tuhan, tapi kita semakin
kuat melekat, bertekun sama Tuhan dalam setiap masalah yang kita hadapi. Percayalah, Tuhan punya jalan keluar yang lebih baik dari pemikiran kita. Dia punya solusi yang terbaik lebih dari pemikiran kita. Ada satu ayat lagi yang terakhir yang saya mau bacakan. Di dalam Ayub 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya saat ini Tuhan, apapun masalah yang kami hadapi saat ini, kami percaya Tuhan Engkau Allah yang luar biasa, yang tidak bisa terpikirkan oleh pikiran kami. Tapi Engkau Allah yang punya segala cara, 1000 cara, lebih dari 1000 cara untuk membawa kami kepada jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh semakin menaikkan iman kami kepadamu, boleh semakin menaikkan level kami, iman kami, kepercayaan kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan hari semakin hari tidak lebih baik dari hari-hari yang kami hadapi. Tapi biarlah kami boleh semakin melekat sama Tuhan, boleh semakin percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah hari ini kami boleh berjalan dengan iman kami, lebih lagi dari hari-hari kemarin. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Tetap semangat menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan Yesus. Naikkan level iman kita, naikkan kepercayaan kita, tetap tekun sama Tuhan Yesus. Jangan pernah tinggalkan Tuhan, tetap percaya, berserah sama Tuhan. Salam sehat, dan jangan lupa kita tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.